saya Arita Ningsi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, dengan NIM 210606502040, dan saya dari kelas B. Baik, kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua bagaimana pendapat Anda tentang implementasi atau penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundament untuk mengatur pemerintah negara, ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila pertama kali disebut dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Maka lahirlah Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang, tanpa gangguan intoleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggakan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separat. Kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di Mahkamah Konstitusi. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat dilihat di sila kelima ini bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Meskipun banyak orang maupun pihak yang ingin memecah belah negara kita dengan mengganggu nilai-nilai Pancasila, kita tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang menyatukan Indonesia yang sangat luas ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kerja keras para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar karena budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang, ancaman bisa datang dari mana saja. Baik, ada pun solusi dari saya yaitu Pancasila merupakan
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.